Halo, selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih ngerasa kalau hidup ini sering banget disuruh milih antara hitam dan putih? Ini benar, itu salah. Tapi gimana kalau ternyata keputusan-keputusan yang paling sulit itu justru adanya di area abu-abu? Nah, kali ini kita akan bedah bareng sebuah kerangka berpikir baru buat menghadapi pilihan-pilihan yang rumit. Bukan lagi pakai daftar aturan yang kaku, tapi pakai kompas batin yang jauh lebih dalam. Nah, ini dia pertanyaannya. Di dunia yang makin kompleks ini, gimana caranya kita tahu kalau yang kita lakuin itu udah benar? Dari milih kerjaan sampai keputusan kecil sehari-hari, kita pasti sering nanya ke diri sendiri. Ini udah langkah yang tepat belum ya? Tenang, pertanyaan ini bukan buat dijawab sekali jadi, tapi buat jadi pemandu kita dalam penelusuran kali ini. Oke, jadi ini dia kompas kita. Memaksimalkan manfaat dan meminimalkan mudarat atau kerugian. Coba deh perhatiin bedanya. Fokusnya tuh bukan lagi apakah ini melanggar aturan, tapi lebih ke apa dampak nyata dari tindakan gue ini, buat diri sendiri dan orang lain. Ini benar-benar sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental. Tapi kan, manfaat dan mudarat itu bisa jadi subjektif banget ya. Nah, biar nggak ngawang-ngawang, kita butuh semacam toolkit atau beberapa lensa yang bisa bantu kita buat membedah setiap situasi dengan lebih jernih dan ya lebih objektif. Coba bayangin kita punya 3 kacamata canggih. Pertama, kacamata waktu. Ini buat bantu kita lihat dampak sekarang dibanding katakanlah 10 tahun dari sekarang. Kedua, kacamata ruang lingkup. Ini buat nunjukin efeknya ke diri kita sendiri dibanding ke orang banyak atau komunitas. Dan yang ketiga, kacamata perspektif, buat membedah konsekuensi fisik dan batinnya. Nah, dengan tiga-tiganya, dijamin nggak ada sudut pandang yang kelewat. Oke, sekarang kita coba praktekin alat ini. Kita ambil contoh yang mungkin Anda semua pernah ngalamin. Lebih baik ibadah sendiri biar fokus dan khusyuk, atau berjamaah buat memperkuat ikatan komunitas? Yuk kita bedah dilema ini bareng-bareng. Di satu sisi, kalau kita ibadah sendirian, ada keheningan, ada kedalaman, rasanya kayak dialog yang intim banget tanpa ada gangguan. Tapi di sisi lain, ada kekuatan dan energi yang luar biasa dari kebersamaan. Kita jadi merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dua-duanya sama-sama menawarkan pengalaman spiritual yang kuat dan valid. Dan biasanya, perdebatan kayak gini ujung-ujungnya mentok di satu angka, 27 kali lipat. Sebuah imbalan yang dijanjikan buat mereka yang memilih berjamaah. Ya kalau dihitung-hitung secara matematis sih, pilihannya kelihatan jelas banget. Tapi apa iya spiritualitasnya sederhana itu? Nah, disinilah kerangka berpikir kita tadi jadi penting banget. Apakah manfaat itu cuma soal angka pahala? Atau jangan-jangan ada manfaat dan mudarat lain yang nggak bisa dihitung pakai angka? Yuk, coba kita simpen dulu kalkulatornya dan kita balik lagi ke prinsip inti kita tadi. Coba deh bayangin, setiap keputusan antara kepentingan individu dan kelompok itu persis kayak main jungkat-jungkit. Analogi sederhana ini bakal bantu kita banget buat melihat pertukaran yang sering kali nggak kelihatan. Nah, ini dia inti dari jungkat-jungkit itu. Waktu kita milih ibadah berjamaah, mungkin kita mengorbankan sedikit momen refleksi pribadi yang mendalam. Sebaliknya, waktu kita milih ibadah sendiri, kita mungkin kehilangan kesempatan buat memperkuat ikatan komunitas. Selalu ada pertukaran, sekecil apapun itu. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng ya. Kalau kita memaksimalkan kelompok, manfaatnya komunitas jadi kuat. Tapi kerugiannya, inisiatif pribadi bisa jadi memudar. Sebaliknya, kalau kita memaksimalkan individu, koneksi personal kita bisa jadi lebih dalam. Tapi risikonya, partisipasi kolektif jadi melemah. Intinya, setiap pilihan itu ada plus minusnya, gak ada yang gratis. Oke, jadi terlepas dari pilihan kita, mau sendiri atau bareng-bareng, ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Gimana caranya kita memaksimalkan kualitas ibadah itu sendiri? Nah, disinilah kita bisa mulai melihat ibadah bukan cuma sebagai ritual, tapi sebagai alat yang sangat praktis untuk kesejahteraan batin kita. Fokus pikiran, kejernihan mental, kondisi emosi yang tenang dan stabil. Definisi meditasi ini kedengarannya familiar banget gak sih? Ini kan esensi dari apa yang kita cari dalam ibadah yang khusyuk. Ya, pada dasarnya ibadah itu adalah salah satu bentuk praktik meditasi yang paling kuno. Terus, gimana cara meningkatkannya? Coba 3 level ini deh. Pertama, fokus ke arti. Jangan cuma dibaca, tapi benar-benar resapi makna setiap katanya. Kedua, fokus ke tubuh. Rasakan setiap tarikan napas dan coba tenangkan setiap otot. Ketiga, fokus eksplorasi. Jadikan bacaan itu sebagai dialog buat menjawab keresahan dan pertanyaan dalam hidup Anda. Dengan cara ini,
Anda memaksimalkan manfaat dari setiap ibadah, nggak peduli sendiri ataupun berjamaah. Oke, sekarang mari kita coba tarik benang merah dari semua ini. Kerangka kerja yang kita bahas ini bukanlah formula ajaib buat nemuin satu jawaban yang paling benar. Justru sebaliknya, anggap aja ini sebagai undangan buat kita masuk ke sebuah siklus tanpa henti menuju hidup yang lebih sadar. Dan siklus ini punya dua pilar utama, sadar dan tabah. Sadar artinya kita terus-menerus menimbang manfaat dan mudarat dari setiap tindakan kita. Dan tabah artinya kita belajar untuk menerima apapun hasilnya dengan lapang dada. Jadi ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal proses evaluasi dan penerimaan yang jalan terus-menerus. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini deh. Gimana kalau tujuan akhirnya itu bukan buat menang-menangan siapa yang benar dan siapa yang salah? Tapi gimana kalau tujuannya adalah untuk bersama-sama menemukan kepingan-kepingan kebenaran yang tersebar di setiap jalan yang kita pilih? Mungkin pemahaman yang sejati itu bukan ada di jawabannya, tapi justru di proses pencariannya itu sendiri.